Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum, dengan janggut, cingkrang misalnya, hijab. Lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus, itu positif, tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang nggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, komunitas, slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14 bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Langsung dijawab oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zahir-zahir saja. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya, ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian, warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza soluhat, jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang nggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, dan seterusnya. Ala wahyal qalbu, dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i, dan nggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck.